Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 10 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Kita diajak untuk selalu siap melayani Tuhan dan sesama, karena di saat kita melayani sama, di saat yang sama kita melayani Dia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu melayani Engkau. Di saat kami melayani Engkau, pada saat yang sama kami pun sangat dekat dengan Engkau. Dan yang pasti kami pun mendapat berkat daripada-Mu. Tuhan, berilah kami kesabaran dan ketekunan, agar kami selalu menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawa di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah melayani sesama. Melayani sesama berarti hidup dekat Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius Martir. Dia adalah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma oleh Paus Sixtus II. Tahun kerjanya 257 sampai 258, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Sri Paus dalam situasi upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai pada kematian. Kepada Paus ia berkata, "Aku akan menyertai kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Paus Sixtus itu ternyata benar. Perfect, kota Roma, yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan, mendapat laporan bahwa Laurentius lah yang mengurus semua kekayaan itu. Karena itu Laurentius segera dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Ia dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Dengan tenang, Laurentius menjawab, "Baik Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Diakon Laurentius dibiarkan kembali
dan mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju ke kediaman prefek Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan baik." Tindakan dan perkataan Laurentius dianggap sebagai satu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas trali besi yang panas membara. Diakon Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman itu. Setelah separuh badannya, bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya dibalik sehingga seluruh badannya bisa hangus terbakar. Akhirnya Diakon Laurentius menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Dalam tulisan Santo Agustinus, di sana dikatakan bahwa orang yang berdoa memohon perantaraan Santo Laurentius, doanya terkabulkan. Kunci keberanian Santo Laurentius adalah kedekatannya dengan Sri Paus Sixtus II yang saleh itu, dan juga karena kekuatan imannya akan Yesus Kristus. Dia selalu sadar bahwa menjadi pelayan Sri Paus, dia selalu merasa dekat dengan Paus. Paus adalah wakil Kristus di dunia ini. Melayani Paus berarti melayani Kristus. Santo Laurentius sungguh percaya bahwa dalam menjalankan tugas pelayanannya, di saat yang sama ia selalu merasa dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dengan tegas katakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Rupanya kutipan Injil ini sudah menjadi motivasi dan inspirasi hidup Santo Laurentius. Dia selalu merasa kuat dan tidak takut akan siapapun, karena Tuhan yang dilayaninya selalu dekat padanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berlomba-lombalah menjadi pelayan Kristus yang setia. Barang siapa yang melayani Kristus akan dihormati Bapanya, dan di mana Kristus berada, pelayannya pun akan ada bersama dia. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan ketekunan, agar kita selalu menjadi pelayannya yang setia dan selalu merasa dekat padanya. Kita mohon Santo Laurentius dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.